Halo semua, perkenalkan saya Rosana R. Situmorang, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2021, Angkatan 19, kelompok 3 dengan nomor urut 23. Di video kali ini saya akan menunjukkan mind mapping dari etika publik dan komitmen mutu dengan pengampu materi Ibu Nurmayana Siregar, SEMSI, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Langsung saja. Ini adalah mind mapping dari etika publik yang dimulai dari yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat, 2. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, 3. Aktualisasi etika sebagai ASN. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Yang pertama, kode etik aparatur sipil negara dapat kita lihat di gambar berikutnya. Kode etik aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang ASN ada 12, yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya, memberikan informasi secara benar kepada pihak lain yang memerlukan informasi, tidak menyalahgunakan informasi intern negara mencari keuntungan bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Poin selanjutnya, nilai-nilai dasar etika publik ada 14, yaitu memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi Pancasila, mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, kemampuan dalam melaksanakan kebijakan program pemerintah, pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan santun, kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, menggunakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis. Poin ketiga dari kode etik dan perilaku pejabat adalah dimensi etika publik. Pada prinsipnya ada 3 dimensi etika publik, yaitu dimensi kualitas pelayanan publik, dimensi modalitas, dan dimensi tindakan integritas publik. Selanjutnya, tuntutan etika publik dan kompetensi. Pada pelayanan publik yang profesional membutuhkan tidak hanya kompetensi teknik dan leadership, namun juga kompetensi etika. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Perilaku pejabat publik ada 3. Pertama, berubah dari penguasa menjadi pelayan. Kedua, merubah dari wewenang menjadi peranan. Ketiga, menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah. Poin kedua dari etika publik adalah bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya, yaitu ada pentingnya etika dalam urusan publik, penggunaan kekuasaan, konflik kepentingan, sumber-sumber kode etik bagi aparatur sipil negara, implikasi kode etik dalam pelayanan publik. Yang terakhir adalah aktualisasi etika sebagai ASN. Dapat kita lihat pada bagan, yaitu pemanfaatan sumber daya publik, absen sidik jari, penerimaan tenaga honorer, pemberian hadiah atau cenderamata, konflik kepentingan dalam pengadaan, pelantikan wali kota di penjara, terpidana korupsi menjabat kembali, membocorkan informasi, pengunduran diri pejabat, melanggar hukum, perbuatan tercela, kebocoran ujian nasional, dan yang terakhir Baharudin Lopa penegak hukum yang jujur. Selanjutnya adalah mind mapping dari komitmen mutu. Ini adalah mind mapping dari komitmen mutu. Komitmen mutu terbagi atas 2, yaitu yang pertama efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggara pemerintah. Yang kedua aktualisasi, inovasi, dan komitmen mutu. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat di bagian selanjutnya.
Efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggara pemerintah terbagi ke dalam 3 poin, yaitu yang pertama, konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu, ada konsep efektivitas dan dilaksanakan, konsep inovasi, konsep dasar dan pengertian mutu. Yang kedua, nilai-nilai dasar orientasi mutu, ada manajemen mutu, beberapa teknik perbaikan mutu, nilai-nilai dasar perbaikan mutu, implementasi mutu dalam pelayanan publik. Yang ketiga, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah, ada pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan produktivitas aparatur. Ini adalah bagian kedua dari komitmen mutu, yaitu aktualisasi inovasi komitmen mutu terbagi ke dalam 3 poin. Yang pertama, membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah, ada landasan komitmen mutu dalam pelayanan tempat kerja. Yang kedua, berpikir kreatif, ada kreativitas dalam pelayanan, teknik berpikir kreatif. Yang ketiga, membangun komitmen mutu melalui inovasi, ada best practice inovasi dalam pelayanan, peran PNS dalam membangun inovasi pelayanan, aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu untuk keunggulan bersaing. Sekian mind mapping dari etika publik dan komitmen mutu. Terima kasih.